Yang kedua, ini poin yang juga sangat penting. Tadi saya sudah katakan kepada saudara-saudara, baris-baris argumentasinya itu begini. Ini saudara juga perlu dengar baik-baik. Kita orang Kristen itu, orang itu di luar sana melakukan berbagai macam logical fallacy, itu urusan mereka. Tapi kita juga tidak boleh melakukan logical fallacy ketika memberikan respons saat iman kita atau saat iman kita diserang. Jadi baris-baris argumentasinya itu begini. Memang dulu sebelum ada internet ini ya, dulu pemahaman umum di kalangan para Yesus itu manusia yang dipertuhan. Jadi manusia biasa tapi kemudian dituhankan. Jadi makanya mereka dulu itu suka nanya begini, kapan Yesus diangkat menjadi Tuhan? Misalnya, itu terkenal sekali itu sebelum era internet ini. Memang sudah ada internet tapi itu sangat sulit sekali ya. Tidak semua orang punya akses kepada internet pada masa itu. Era-era tahun 90-an sampai dengan awal-awal tahun 2000-an, era-era semacam itu ya. Kapan Yesus diangkat jadi Tuhan? Kemudian mereka bilang, oh nanti baru tahun 325 Yesus diangkat jadi Tuhan. Nah bersyukur setelah era internet ini, kekristenan mulai muncul, para apologet, para teolog, para pengajar muncul ke hadapan publik. Oh kami tidak mentuhankan manusia. Yesus itu bukan manusia yang dipertuhan, tapi Tuhan yang menjadi manusia. Dan jauh lebih canggih lagi, para teolog, para apologet mulai menjelaskan apa maksudnya Tuhan menjadi manusia. Kemudian mereka menjelaskan tentang doktrin hypostatic union. Doktrin satu pribadi, dua sifat. Jadi hypostatic union itu adalah istilah teknis digunakan di dalam sejarah kekristenan untuk bicara tentang doktrin kristologi. Jadi Kristus itu satu pribadi memiliki dua kodrat atau dua hakikat, dua sifat. Kodrat Allah sejati dan kodrat manusia sejati, tapi satu pribadi. Nah, di dalam sejarah orang mulai menjelaskan tentang doktrin itu dengan sangat sophisticated. In fact di channel ini saja bagi saudara yang mengikuti channel ini atau yang baru mengikuti channel ini, di channel Verbum Veritatis saja saya sudah punya mungkin ada 7 sampai 10 seri hanya membahas tentang doktrin hypostatic union menurut Alkitab, di dalam sejarah gereja, di dalam teologi Kristen. Jadi tolong ambil waktu untuk menonton semua seri-seri itu supaya saya tidak ulang lagi. Tapi ringkasnya adalah seperti yang sudah dirangkum di dalam Konsili Kalsedon 451, Yesus itu satu pribadi, memiliki dua sifat, sifat sebagai Allah sejati dan manusia sejati. Nah sekarang pertanyaan, kalau Yesus itu Allah sejati dan sekaligus manusia sejati, waktu saudara menyembah Yesus, manusianya itu, manusia sejatinya ikut disembah enggak? Waktu saudara menyembah Yesus, manusia sejatinya ikut disembah enggak? Yes, itu pertanyaan yang valid. Karena begini, karena di dalam doktrin hypostatic union, misalnya di dalam Konsili Kalsedon, dikatakan bahwa kedua sifat itu tidak terpisah, tidak terbagi, tapi juga tidak bercampur. Jadi tidak terpisah, tidak terbagi, dan tidak bercampur. Artinya saudara tidak dapat memisahkan sifat kemanusiaan Yesus dari sifat keilahian Yesus, meskipun tidak sama dan tidak terpisah dan tidak bercampur, tapi tidak terbagi dan tidak dapat dipisahkan. Menyatu secara unik di dalam satu pribadi. Nah, artinya Yesus sebagai satu pribadi itu memiliki sifat manusia dan memiliki sifat ilahi. Nah, saudara waktu menyembah Yesus, manusianya ikut disembah enggak? Kalau saudara bilang, oh tidak, kami tidak menyembah Yesus, tapi kan manusianya ada di dalam pribadi itu, bukan? Saudara mulai lihat ya, ini bukan pertanyaan yang cukup gampang begitu saja untuk saudara jawab. Dan karena itu, saudara perlu paying attention, berikan perhatian. Saya akan tolong saudara untuk menjawab pertanyaan ini. Nah,